A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur, yang masih memberikan kita kesempatan, ruang dan waktu, memberikan kita kesehatan untuk kita kembali bersama pada malam ini. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, baginda seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa Surau Darussalam, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya ingin mengucapkan tahniah kepada pengurusan Surau Darussalam tersasul di masjid. Mudah-mudahan rengah-rengahnya lah. Dan juga tahniah kepada para jamaah yang berada di sekitar Kampung Baru, yang mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang penuh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan usaha orang-orang yang berusaha untuk mengimarahkan masjid ini, terutama barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua usaha mereka dengan ganjaran pahala yang tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sesuatu itu tidak diusahakan, sudah tentu tidak akan ada, tuan-tuan. Jadi tugas mereka telah jalankan, seperti mana menyediakan fasiliti. Maka apa tugas kita sebagai jamaah ahli qaryah yang berada di sini? Tugas kita untuk mengimarahkan masjid ini, dan kita menjaga apa yang telah disediakan oleh jawatan kuasa, sehingga mereka tidak memikirkan bagaimana untuk menggantikan yang rosak, tuan-tuan. Isa fikir sembah lagi gematik yang rosak. Tetapi tugas mereka bagaimana untuk menambah lagi. Tetapi andai kata kita tidak menjaga yang telah disediakan dengan baik, dirosakkan contohnya, maka mereka terpaksa memikir dua kali. Pikir bagaimana untuk menggantikan yang rosak, yang kedua memikir bagaimana untuk menambahnya. Dan mudah-mudahan kita dengan kenikmatan, keselesaan kita beribadah di sini, kita menggantikan ataupun kita membalas usaha mereka yang mengurus, yang mentadbir masjid ini, insya-Allah, dengan kita menjaga fasiliti yang ada, pipe-nya, memanglah sesuatu itu akan rosak, tuan-tuan. Yang baru akan lama, yang baik akan rosak, yang sehat akan sakit, yang muda akan tua, yang hidup akan mati. Memang semua demikian. Tetapi kita minimumkan kerosakan yang berlaku. Minta maaf, tuan-tuan, mungkin menyentuh jimik, tapi mungkin sebagai renungan, sebagai ingatan kepada saya dan tuan-tuan. Sebab semua yang ada ini, tuan-tuan, adalah mungkin sumbangan daripada kaum muslimin yang kita tidak tahu. Jadi kita menjaga supaya pahala mereka tetap berjalan dengan apa yang diinfakkan di masjid kita. Kipasnya, ulau paipnya, macam-macamlah barang. Kalau tidak ada itu, mungkin sedikit mengurangkan keselesaan kita. Pusing ulau paip kalak, nah lah sirap silos ulau paip. Jadi tidak menyebabkan kita menjadi tidak selesa. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada hadis kita, yakni hadis yang ke-8.
Dan ingin juga saya memohon maaf tuan-tuan, mungkin 3 minggu ya saya tidak dapat hadir bersama dengan tuan-tuan. Ada yang bertanya, mudah-mudahan dengan bertanya itu mengharapkan ingin saya di sinilah maksudnya. Ya, mudah-mudahan demikian tuan-tuan. Atas kesibukan yang tidak dapat saya elakkan. Ya. Kita masuk kepada hadis yang ke-8. Dan pertemuan yang sebelum ini saya telah menjelaskan, kita telah berbincang awal daripada hadis ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung setakat mana yang mampu untuk kita sambung pada malam ini. Dan sebelumnya ingin saya ulang kembali berkaitan dengan hadis ini, matan hadis ini. Qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi maksudnya telah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Umirtu an uqatilan nas, aku diutuskan untuk memerangi manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dia mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salat, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mana mereka telah melakukan 3 perkara tersebut tadi, dia bersyahadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, asamu minni, maka mereka itu akan selamat dari peperanganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah jelaskan sehingga ayat yang di situ, ya. Kemudian illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, walaupun mereka sudah bersyahadah, ya, mereka telah Islam tuan-tuan. Akan tetapi ada kadang-kadang keadaan yang mana ketika seseorang itu dia melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh Islam, maka di situ, ya, ada keizinan ataupun ada pelepasan yang mana mungkin nyawa mereka boleh diambil ataupun mereka boleh dibunuh, ya, ataupun harta mereka boleh diambil sebagai hukuman, dan ini sudah tentu berdasarkan kepada syariat Islam, ya, berdasarkan kepada hukum Islam yang berlaku. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Seperti mana kita melihat hukum qisas, yaitu orang yang membunuh akan dibalas bunuh ke atasnya, ya, maka akan berlaku qisas, ya. Apakah dia tidak Islam? Islam, tetapi ketika mana dia membunuh, maka Islam membolehkan untuk dia dibunuh di atas kesalahan yang telah ia perbuat, dan sudah tentu ini melanggar ketentuan-ketentuan, melanggar garis-garis, ya, yang telah ditetapkan oleh agama kita. Itu berkaitan dengan membunuh. Dan demikian juga dengan orang yang mana dikenakan diat ke atasnya, yaitu orang yang membunuh tadi. Maknanya dia akan membayar sejumlah ganti rugi, dan sudah tentu tuan-tuan, saya jelaskan secara umum tentang ini, ya, sudah tentu itu terikat kepada syarat-syaratnya, pelaksanaannya sudah tentu terikat kepada ketentuan-ketentuan tertentu. Ya, ketika dihukumkan oleh hakim maka dia bersalah, maka dia akan dikenakan diat. Orang yang membunuh misalnya, dikenakan diat ke atasnya, dia membunuh secara sengaja misalnya, kemudian dimaafkan oleh waris mangsa ataupun yang dibunuh, dimaafkan, maka ketika hakim sudah menentukan diat, maka wajib ke atasnya, ya, untuk membayar diat, ya, dengan mengeluarkan sejumlah hartanya. Ataupun orang yang membunuh tidak sengaja, maka dikenakan diat ke atasnya. Ataupun eksiden misalnya mati, maka ditentukan oleh hakim dia mesti membayar diat dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Maka
pada saat itu hartanya, walaupun dia Islam, hartanya ya dengan hak yang ada pada Islam tadi, maka hartanya boleh diambil, dalam arti kata dia membayar ya kafarah ataupun dia membayar diat di atas perbuatan jinayah yang telah ia lakukan. Maka ini disebutkan oleh Nabi SAW, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Bukan sengaja-sengaja kita bunuh, tidak. Bukan sengaja-sengaja dirampas, diambil hartanya, tidak. Ketika mana seseorang itu dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, maka terjaga, tuan-tuan, nyawanya terjaga, hartanya terjaga ya oleh Islam. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita melihat fiqhul hadis, yaitu kandungan hadis. Riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai bentuk. Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat seperti salat kami, menghadap kiblat kami, makan sembelihan kami, maka diharamkan bagi kami jiwa dan harta benda mereka kecuali dengan ketetapan hukum Islam." Ini periwayatan yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu ya. Kemudian kita melihat daripada Imam Ahmad meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal, tadi daripada Anas tuan-tuan, ini sekarang daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka memenuhinya, maka mereka telah terjaga, yakni terpelihara jiwa dan hartanya, kecuali dengan ketetapan hukum Islam, sedangkan hisabnya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ya. Jadi ini adalah antara riwayat ya, hadis ini ya. Dia mungkin agak sedikit ya, berbeza antara satu sama lain, tetapi maksudnya adalah maksud yang sama. Kemudian kita melihat tuan-tuan mengucapkan syahadatain. Tetapi sebelum kita melihat yang berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu mengucapkan syahadatain, jadi ingin saya menyentuh di sini yang berkaitan dengan hadis ini. Jadi hadis ini disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Muhammad Al-Ghazali ini ya, ulama yang lahir pada tahun 1917 Masihi. Ya, sedangkan Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masihi kurang lebih tuan-tuan. Jadi dia bukan Imam Asy-Syafi'i. Jadi dia menyebutkan berkaitan dengan hadis ini. Ya. Hadis ini adalah sebagai hadis yang mazlum, yaitu hadis yang terzalimi. Ya, kenapa disebut sebagai hadis yang terzalimi tuan-tuan? Kerana banyak orang salah menafsirkan hadis ini. Banyak orang salah anggap hadis ini apabila melihat umirtu an uqatilan nas, aku diutuskan untuk memerangi manusia. Sehingga orang ada yang beranggapan, oh boleh atau memarang ulun, atau pesu ulun. Sebab dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ya, ini adalah satu pemahaman yang salah yang menyanggahi maksud hadis ini. Kalau kita melihat keadaan demikian tuan-tuan, sudah tentu orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang kafir, semuanya berislam. Tetapi ketika mana kita melihat ya, orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada kita menjumpai nama-nama orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Talib, dia tidak beriman tuan-tuan. Ya. Meskipun Nabi Muhammad ini adalah anak buah Latalaw, anak buahnya, dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Seperti mana kita menjumpai catatan nama Abu Jahal, catatan nama Abu Lahab, Muawiyah bin Abu Sufyan ketika mana dia belum Islam. Maknanya ada orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak beriman, mereka tidak Islam, tetapi mereka hidup
Bahkan ketika mana di Madinah, kalau kita menyebut ketika di Makkah Nabi belum kuat, Islam belum kuat, ya wajar kalau dia tidak memerangi. Tetapi ketika di Madinah, tuan-tuan pun sama demikian. Ketika umat Islam sudah memiliki kekuatan, ketenteraan, pun ada orang-orang Yahudi berada di sekitar Madinah pada saat tersebut. Yang tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Apabila sampai pada satu tempat, lalu dibunuh ke atas mereka oleh Nabi semuanya. Tidak, tuan-tuan. Amalnya kita tidak boleh menyalahi ataupun tidak boleh kita menganggap bahawa hadis ini adalah lesen yang diberikan oleh Nabi SAW untuk membunuh kepada manusia yang tidak beriman. Sebab Nabi mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, maka mereka selamat. Jangan kita memahami hadis ini seperti yang disebutkan demikian. Akan tetapi tuan-tuan, siapa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diperangi, yang disebutkan oleh Nabi SAW, sudah tentu mereka yang menentang ke atas Islam, mereka yang menjadi ancaman terhadap Islam. Sudah tentu mereka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW yang mana mereka akan diperangi. Contohnya kita melihat beberapa siri peperangan di dalam sirah. Contohnya peperangan Khaybar. Nanti suatu saat saya akan ceritakan sedikit berkaitan peperangan Khaybar. Peperangan Badar. Maknanya umat Islam pada saat tersebut, ketika mana mereka diancam, maka wajib ke atas mereka untuk membela. Andai kata agama ini, tuan-tuan, tidak dibela ketika mana ia berputik, tuan-tuan, ia berputik dahulu, tidak dibela, tidak ada orang yang memperjuangkan agama ini, mungkin kita tidak akan merasakan kemanisan iman seperti mana yang kita dapatkan pada saat ini. Kita tidak kenal apa itu Islam, kita tidak kenal apa itu salat, kita tidak tahu siapa itu Allah, kita tidak tahu apa itu puasa. Tetapi dengan perjuangan mereka mempertahankan Islam ini, apabila diancam oleh orang-orang yang memusuhi Islam, maka Islam ini sehingga sampai kepada kita. Sampainya Islam kepada kita, tuan-tuan, bukan satu hal yang mudah. Dia mampu lawang pengetahuan kesas-kesas, pakai jelu ladang, malasnya dia muun. Pengalah pakai jelu ladang, dia berketas pai je, bayar tambang kaki nak bunyi nyarannya. Bukan satu hal yang mudah. Kita ingin membawa Islam. Orang yang satu office dengan kita, orang yang satu tempat kerja dengan kita, berat mulut kita untuk membicarakan tentang Islam, berat mulut kita untuk menceritakan, untuk mengajak kepada Islam. Maknanya sampainya iman ini kepada kita, sampainya Islam ini kepada kita, bukan satu yang main-main, tuan-tuan, satu perjuangan, orang-orang yang memperjuangkan Islam ini sehingga sampai kepada kita, sehingga kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka Allah taala, atas Allah yang maha tinggi, yaitu perhitungan kita. Maksudnya keikhlasan seseorang itu tidak akan dapat diketahui oleh kita. Orang itu ikhlas atau tidak, tuan-tuan, bukan kita yang mengukur, bukan kita yang menghukumi orang itu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Ikhlas di sana, mujuk hadiah contohnya, negik gambar, ikhlas. Bukan wilayah kita, tuan-tuan, untuk menghukumi. Bukan wewenang kita untuk menjatuhkan hukum ke atas seseorang itu dia ahli neraka ataupun tidak. Itu adalah wilayah, itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi tentang ikhlas. Sirru min sirri. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahsia di antara rahsiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, yang dititipkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Maksudnya persoalan orang itu ikhlas ataupun tidak, bukan kita, bukan dapat kita tengok daripada mukanya, tuan-tuan, ya jabai ikhlas, ya jabai ikhlas, bukan
kita yang dapat menjatuhkan hukum tersebut. Itu adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat melihat keikhlasan seseorang itu daripada bajunya. Oh, bajunya lah kayak ikhlas. Kalau pakai baju apik ya kurang ikhlas. Contohnya, kalau pakai baju jubah lah kayak ikhlas. Pakai baju teluk ikhlas sembahyang. Contohnya, bukan itu ukurannya yang kita menilai seseorang itu ikhlas, tetapi itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan pada hati setiap kita. Bukan wilayah yang kita untuk menentukan akan hal tersebut. Maka tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang sebelum ini tuan-tuan, saya pernah menceritakan tentang bahawa seluruh anggota badan kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bersaksi, mata kita bersaksi, kulit kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mulut kita dikunci mati oleh Allah. Dan Allah akan timbang dengan neraca Allah Subhanahu wa taala, dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tipu-tipu tuan-tuan. Ini saudara tipu, ya. Ataupun seperti mana YouTube, video-video yang tular, ya, tuan-tuan. Orang menipu timbangan, cepat tangan dia tuan-tuan. Tapi neraca Allah Subhanahu wa taala tidak ada tipuan. Dia tidak akan menipu kita. Sebagaimana Allah menyebutkan, fala tuzlamu nafsun syai'an, ya. Maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Kalau seberat itulah timbangan kita, maka seberat itulah neraca Allah akan menyukat beratnya. Kalau ringan demikian amal kita tuan-tuan, maka ringan demikianlah neraca Allah Subhanahu wa taala menimbangnya. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun ke atas kita. Wa in kana mithqala habatin min khardal, dan jika amalannya itu seberat biji sawi sekalipun, walaupun paling ringan, pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya tuan-tuan kira cincailah, ya. Tidak payah ditimbang, ini ringan kayak uge. Kayak teh urung contohnya. Tenimbang apa dah kayak teh urung. Kalau Allah Subhanahu wa taala besi kai biji sawi pun ditimbang. Nuk lepas kai tai urung tu tenimbang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dilepaskan oleh Allah. Kecil macam mana pun ditimbang. Segitu kita dapat, segitu beratnya, maka segitulah balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Maknanya Allah tidak akan menzalimi kita. Awak dulu sedikit sedekahnya, tak payah timbanglah kira cincai. Ini yang besar sedekahnya dulu. Kita timbang. Tidak. Neraca Allah tidak akan menzalimi ke atas kita. Dan kemudian Allah menyebutkan wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Jangan pula kita mengambil kerja Tuhan tuan-tuan, kita menghukumi orang lain. Kita menjatuhkan hukum ke atas orang lain. Oh, ini ahli neraka. Oh, dia ini baru ahli syurga. Ya, sebab ahli neraka atau ahli syurga itu adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tadi saya sebut, tidak dapat kita ukur dengan baju kita. Ini baju ahli neraka. Ya, ini baju ahli syurga. Ya, tidak dapat kita timbang, tidak dapat kita ukur dengan demikian. Kemudian kita melihat poin yang kedua, mengucapkan syahadatain. Sebenarnya dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadah, seseorang itu telah terpelihara jiwa dan hartanya. Hal ini didasari apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW menerima orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadah. Setelah itu mereka sudah dianggap Muslim yang terpelihara jiwa dan hartanya. Jadi seperti mana yang umum kita ketahui tuan-tuan, dua kalimat syahadah ini adalah merupakan pintu untuk kita masuk Islam. Ya, pintu untuk kita memeluk Islam. Ya, sehingga
Seseorang itu dikira bukan Islam ataupun dia Islam, ukurannya adalah apabila dia mengucapkan dua kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka itu ukurannya. Maka boleh kita sebut dua kalimah syahadah ini adalah sebagai iqrar. Sebagai iqrar kita, perakuan kita. Bahkan kalau kita ingin masuk ke dalam sesuatu organisasi sekalipun, kita ingin masuk dalam satu NGO sekalipun, ada iqrarnya. Sehingga ada orang yang mana turuk kemeluarga, contohnya, ada iqrar. Kita ingin masuk dalam pertubuhan silat misalnya, ada iqrarnya. Kita ingin masuk dalam satu jamaah, ada iqrarnya. Dan apatah lagi kalau kita ingin masuk Islam, kita ingin memeluk Islam, ya sudah tentu ada iqrar yang harus kita ucapkan, yang harus kita persaksikan, perakuan kita itu bahawa kita mengakui bahawa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita nak kahwin tuan-tuan pun kita berikrar juga. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Waktu mau kahwin, baru setelah kita mengucapkan ikrar kita itu, aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang tersebut, baru digoyang tangan kita tuan-tuan, digoyang tangan, setelah digoyang kita melafazkan ikrar kita tersebut, baru kita masuk dalam grup orang-orang ataupun grup para suami, baru istri kita masuk grup para istri setelah kita ikrar. Kita ingin masuk ke mana saja mesti ada ikrarnya. Maknanya kalau kita ingin memeluk Islam, maknanya ada ikrar yang perlu kita ucapkan, baru kita dianggap sebagai Islam, ataupun tidak. Kemudian kalimah syahadah ini juga tuan-tuan, dia mempunyai dua rukun, yaitu an-nafyu, yaitu penafian. Kemudian yang kedua adalah al-isbat, yaitu pembuktian ataupun menyungguhkan apa yang telah kita persaksikan. Jangan kita berkata bahawa kita beriman kepada Allah tetapi tidak ada al-isbat. Kita tidak menyungguhkan persaksian kita bahawa Allah itu adalah ilah ataupun sesembahan kita. Kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, yang mana kita mengikuti semua yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas kita, tetapi tidak ada al-isbat, tidak ada pembuktian, tidak ada penyungguhan untuk kita membuktikan kesaksian kita tersebut. Maka dua, yaitu penafian. Kita melihat yang pertama adalah an-nafyu, yaitu menafikan semua ketuhanan ataupun menafikan semua sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita ungkapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah illa Allah, kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin Allah illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penafian kita, penafian akan sesembahan yang lain. Dan sebahagian penafian tersebut tuan-tuan ada dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar, yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-80. Dan dialog ini tuan-tuan banyak disalah artikan. Bahkan kalau kita tengok kartun YouTube ataupun dalam kadang-kadang tulisan bahawa dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya dan kaumnya ini disalah artikan, disebutkan bahawa Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan.
ketika mana dia melihat bintang-bintang, tetapi ketika sudah siang maka bintang itu akan hilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan. Ketika mana dia melihat bulan pada malam hari, tetapi ketika sudah sampai siang hari bulan hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan. Dan kemudian dia melihat matahari besar, terang, ini mungkin Tuhan. Tetapi ketika mana malam matahari itu terbenam, ini bukan Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Sehingga ada orang mengatakan, banyak bahkan kita tuan-tuan sama juga mengatakan bahwa ini adalah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tetapi persoalan ini saya tertarik kepada satu tulisan. Saya tertarik kepada satu tulisan seorang ustaz, tuan-tuan, Ustaz Amin Nurbait. Dia membahas tentang perkara ini ketika ada soalan, benarkah Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan? Seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga ayat 80. Dan sambungan persoalan tersebut berarti sebelumnya Nabi Ibrahim itu adalah kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan tengok sambungannya, tuan-tuan. Jadi saya ingin bercerita dulu tentang kesyirikan yang dilakukan oleh umat Nabi Ibrahim. Bagaimana kesyirikan mereka, syirik yang dilakukan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiriknya umat Nabi Ibrahim ini, tuan-tuan, sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam At-Tawassul wal Wasilah, jilid yang kedua. Dia menyebutkan orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam asalnya dari dua kelompok kaum, yakni kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Ibrahim. Kaum Nuh, asal kesyirikan mereka adalah pemujaan terhadap kuburan orang-orang saleh. Lalu mereka buat patung-patung berbentuk wajah orang saleh tersebut. Kemudian mereka menyembahnya. Sementara kaum Ibrahim, asal kesyirikan mereka adalah peribadatan kepada bintang-bintang, matahari dan bulan. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan kesyirikan. Ini ada dua kaum. Yang pertama kaum Nabi Nuh, dia menceritakan mereka ini memuja kepada orang-orang saleh, kuburan-kuburan orang saleh, sehingga dibuat dalam bentuk patung, kemudian mereka menyembahnya. Kemudian kalau kaum Nabi Ibrahim, mereka memuja bintang-bintang yang ada di langit, kemudian dibuatkan dengan bentuk-bentuk tertentu, kemudian mereka menyembahnya. Dan kita tidak tahu apakah zodiak yang mana yang sampai sekarang orang masih percaya, tuan-tuan, zodiak. Saya tak tahu nama dia, tuan-tuan, tapi ini merupakan tradisi pada masyarakat Babylon ataupun Yunani kuno. Kalau kita memiliki zodiak begini, nanti sifat kita akan begini, nanti kita akan begini, Dan bukankah ini, tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang Islam, kita juga meyakini akan hal demikian? Bukankah ini merupakan satu bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang zodiak ini dia selalu dapat untung. Misalnya, orang yang zodiak begini nanti jodohnya begini. Seakan-akan kita, bukan seakan-akan, memang kita mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fihi kitabin mubin." Dan tiadalah satu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Bukan simbol-simbol, bukan bentuk-bentuk yang demikian dan begitu yang menentukan rezeki kita, yang menentukan sifat kita. Itu kadang-kadang seakan-akan sugesti yang diberikan ke atas kita. Oh, sifat dia lahir bulan ini, dia begini, oh sifatnya begini. Kita pun tersugesti. Fikiran kita pun ditanamkan dengan demikian. Kita pun meyakini demikian. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Kita sebagai orang beriman harus yakin bahawa yang menentukan segala sesuatu itu, rezeki kita, jodoh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua 12, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang hendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturan-peraturannya. Siapanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepada bentuk-bentuk tersebut, bukan kepada bulan mana kita lahir. Ya, bulan mana kita lahir kita mendapatkan rezeki demikian dan demikian. Ya, jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman bahawa Allah yang menentukan segala sesuatu atas kita, ya, maka kita harus meyakini itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ya, kemudian kita sambung pukul bu'i. Okey. Kita sambung lain kali tuan-tuan. Saya akan ulang balik nanti sedikit, kemudian kita akan sambung, ya, berkaitan dengan Nabi Ibrahim menjadi Tuhan, insya-Allah. Jam saya lambat, selalu dah azan baru habis. Okey. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pertemukan kita pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.